Shalom seluruh warga kerajaan. Raja kita adalah the shepherd king, gembala tetapi juga raja. Di dalam tatanan sosial, raja itu paling tinggi, gembala itu paling rendah. Bahkan sempat dikatakan tidak kudus, bahkan tidak boleh masuk ke bait Allah dan sebagainya. Dan menarik sekali, mana ada yaitu gembala raja atau raja gembala. Dan dia menyatakan di dalam Yeskiel 34, apa tugasnya? Pertama-tama dia berkata, aku memperhatikan dan juga akan mencari domba-domba yang tercerai-berai. Karena apa? The dark and the cloudy day, the cloudy and dark day, yang berkabut gelap dan juga gelap. Banyak orang melihat tahun 2026 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, Gembala agung segala domba dan juga penilik jemaat, overseer daripada gembala itu. Karena gembala itu datang ke bumi jadi Yesus. Dan dia buktikan, I'm the true shepherd. Akulah adalah gembala yang sejati. Saya percaya truth ada hubungan juga dengan otentik. Dia adalah gembala sejati. Gembala upahan ketika serigala datang melarikan diri. Tetapi gembala yang sejati adalah seperti Yesus. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang masuk sebelum aku adalah pencuri, penjahat, perampok. Tapi aku datang berikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan sana, dikatakan cloudy and dark day. Cloudy itu artinya tidak bisa melihat. Tahun 98 ada seorang yaitu manajer bank. Dia berkata, Pak, dulu saya bisa lihat 2 meter ke depan, sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada orang tahu masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi setiap saudara berkata, oh itu kan urusan pendeta. Saya juga nggak suka istilah pendeta seperti saya bilang. Tapi kita adalah gembala. Karena itu kita tidak berkata tentang ketua daripada sebuah komsel kerajaan kita, tapi gembala. Gembala itu kerjanya memberi makan, menghibur, merawat, menasihati. Dan Yesus berkata, I will be with them. Dan kemudian dia bicara yang lebih besar lagi, yaitu tentang Israel. Aku mengeluarkan kamu dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana kamu tercerai-berai. Dan ini suatu nubuatan, karena waktu Yeskiel ini mereka itu dibuang ke Babel, dan sebelumnya yang utara dibuang ke Asyur. Ya, Asyur itu kan kerajaan sebelum Babylon. Tetapi firman Allah mengatakan, aku menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Mana ada satu bangsa bisa lahir dalam satu hari? 1947 dan sampai 1948 resminya, maka bertumbuh kembali negara Israel sampai hari ini, negara Israel modern. Dan jangan percaya mereka katakan bahwa itu adalah bukan Israel yang sejati. Tidak mungkin Israel sejati. Kok bisa kembali dikembalikan di atas bukit-bukit Israel, gunung-gunung. Aku membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ketika Israel berdiri, hancur, binasa, tidak ada apa-apanya. Oleh Ottoman bumi hanguskan. Look at them now. Luar biasa, saudaraku. Pengekspor buah-buahan dan bunga-bunga untuk Europe. Luar biasa, bukan? Bahkan kurma yang sampai Indonesia sebetulnya dari sanalah. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita punya Allah seperti itu. Mungkin saat ini ada keluargamu yang tercerai-berai. Jangan katakan itu sudah nasib mereka. Ataupun saudara seorang pemimpin, apalagi seorang gembala seperti saya begini. Yang hilang harus dicari, yang lemah harus dikuatkan, tetapi yang gemuk dan kuat harus diawasi. Perhatikan, itu tugasnya. Saya akan bicarakan episode yang lain. Tapi sekarang ini berbahagialah kita. Kita punya raja yang adalah gembala. God bless you all. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kabar luar biasa saudara. Amin. Ya, sungguh sukacita yang baru kita semua bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama menikmati akan kebaikan Tuhan. Ada satu kebenaran firman yang rindu saya bagikan di dalam Mazmur 46. Firman Tuhan berkata,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Luar biasa sekali ayat ini. Meskipun dunia itu berubah, meskipun banyak hal yang terjadi di luar sana yang tidak bisa kita kontrol, saudara, tapi Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu sahabat kita, penolong kita, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Ia adalah gembala sejati, gembala agung segala domba. Kita mau terus bersandar di dalamnya, kita mau terus mencari akan kebenarannya, karena itu sumber pengharapan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Hati kami sungguh limpah dengan syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh Kau setia, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata atas kami. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh Kau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami ingin Kau masuk ke dalam setiap hati kami. Kau yang bertahta di dalam hati kami. Kau yang berkuasa di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan menerima berkat yang terbaik. Kami siap menerima jamahan-Mu, lawatan-Mu pada pagi hari ini. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You've been so good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya Kau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan di tempat ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami siap Tuhan untuk melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Yang rindu dan siap lebih lagi memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Boleh toleh kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati. Dia adalah sahabat kita, Dia selalu berada di sisi kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku
siapa saudara? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus menjadi sahabat setia kita, saudara. Di setiap musim kehidupan, di waktu apapun, di dalam kondisi apapun, Ia tetap membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang setia. Satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, namanya Yesus. Dan sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun
mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Harapan kami tak akan hilang Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pengharapan kami sungguh tak akan hilang Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sadar bahwa kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Karena kasih-Mu maka hidup kami yang seharusnya kami binasa, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal ketika kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu maka pada hari ini
Sampai dengan hari ini Tuhan beri kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan yang tidak mudah. Karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami dan Engkau terus memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada alasan buat setiap kami pada pagi hari ini untuk kami tidak bisa mengucap syukur pada Tuhan. Karena apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tantangan, persoalan, pergumulan, apapun juga boleh terjadi. Tetapi ketika kami mengingat kembali akan kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, maka kami tidak akan pernah gentar, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir. Karena yang menyertai kami jauh lebih besar dari segala masalah pergumulan hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus ajari kami kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami buka hati dan pikiran kami. Kami mau hanya fokus kepada Tuhan. Kami tidak mau diganggu oleh hal-hal yang lain. Kami tidak mau terganggu oleh chat WA yang masuk. Kami tidak mau terganggu oleh yang lain. Pada pagi hari ini beberapa waktu ke depan kami mau khususkan, sediakan waktu kami untuk kami serius dengan Tuhan, untuk kami fokus dengan Tuhan. Karena di tengah dunia yang jahat ini, kami nggak bisa berjalan sendirian. Kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh terang-Mu yang menuntun kehidupan kami, supaya hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami tidak salah mengambil keputusan, supaya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan boleh bawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Urapi hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata, urapi hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus bergerak tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, melepaskan setiap kami yang terbelenggu, menyembuhkan setiap kami yang sakit dan lemah tubuh ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya kebangkitan terjadi, kesembuhan terjadi, kelegaan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya dan siap merenungkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama kembali dengan Anda. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan buat saya untuk kita berbagi, ya, untuk kita berbagi. Karena apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini, sebelum saya sharingkan, firman Tuhan itu berbicara terlebih dahulu kepada kehidupan saya, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengkoreksi saya terlebih dahulu, karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Ya, jadi apa yang saya bagikan ini bukan berarti saya lebih pandai dari Anda, tetapi apa yang saya bagikan ini Tuhan sudah mengkoreksi kehidupan saya, dan Tuhan ingin untuk supaya kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melayani tempat ini di minggu pertama, minggu kedua saya memang tidak hadir di tempat ini, tapi saya melihat, saya belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala di minggu pertama dan apa yang disampaikan oleh Bu Krisna di minggu yang lalu. Saya mendengarkan khotbah. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena sekali lagi kita ini perlu kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu supaya apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini adalah isi hati Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Bersyukur Anda di GBI Rock Semarang ini, bersyukur Anda di gereja yang sehat, bersyukur Anda di gereja yang bertumbuh Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang namanya gereja yang sempurna. Tidak ada yang namanya komunitas yang sempurna Bapak Ibu. Setiap gereja, setiap komunitas yang disediakan Bapak Ibu, itu bukan komunitas yang sempurna, tetapi adalah tempat di mana di sana ada orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan, sehingga setiap kita mengalami pemulihan dan pertumbuhan. Jadi pada pagi hari ini, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada Anda di selama sebulan ini Bapak Ibu, saya beri judul Cinta yang Menghidupkan. Ya, cinta yang menghidupkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus ingat baik-baik bahwa hidup Anda dan saya ini semua karena cintanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tadi sebelum khotbah kita menyanyikan ya pujian yang indah, tapi saya berdoa supaya kita menyanyikannya bukan karena lagunya indah, karena aku sudah hafal liriknya.
Tetapi setiap kata yang ditulis dalam pujian itu, biarlah menyadarkan dalam hidup Anda dan saya, bahwa kita ada hari ini semua karena cintanya Tuhan. Semua karena kasihnya Tuhan. Dan kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya ini adalah kasih yang menghidupkan, Bapak Ibu. Kasih yang membangkitkan, kasih yang memberikan kekuatan, kasih yang menuntun, kasih yang memberikan pada hidup Anda dan saya sebuah kebenaran yang ketika kita mengikutinya, tidak peduli apapun tantangan boleh terjadi dalam hidup Anda dan saya, tetapi Anda akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Mari belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Saya ambil dari Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 ya. Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca dalam Yeskiel pasal 34, nanti kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, ini menceritakan bagaimana kegelisahan Tuhan. Bagaimana pada saat itu para pemimpin tidak memperdulikan rakyatnya. Para pemimpin egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa Tuhan yang sendiri akan memperhatikan kehidupan mereka. Ya, dalam ayat 11 dikatakan, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini saya mau berkata dalam hidup Anda, mungkin Anda saat ini Anda sedang mengalami bahwa Anda sedang dipojokkan oleh seseorang. Mungkin Anda sedang mengalami bahwa tidak banyak orang yang memperhatikan hidup Anda. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita, meskipun orang manusia bisa lupa sama kita, Tuhan tidak pernah lupa dalam hidup Anda dan saya. Amin. Tuhan selalu menyertai hidup Anda dan saya. Orang bisa membuang kita, orang bisa memfitnah kita, orang bisa memojokkan kita, Bapak Ibu. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, Tuhan tidak pernah membuang hidup Anda dan saya. Apa buktinya, Pak? Buktinya firman Tuhan katakan, yang hilang akan kucari. Bayangkan Bapak Ibu, yang hilang Tuhan akan cari. Dan itu sudah dibuktikan melalui apa? Melalui kedatangan Yesus ke muka bumi ini. Kita yang harusnya terhilang Bapak Ibu, kita yang harusnya binasa karena dosa, tetapi karena kasih Tuhan yang menghidupkan itu. Inisiatif dari Allah, Dia mengutus anak yang tunggal, supaya hidup Anda dan saya yang terhilang ditemukan kembali, dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu, seharusnya tidak membuat kita gentar. Loh Pak, tapi kan kita masih manusia. Saya bisa memakluminya Bapak Ibu. Kita ini masih manusia. Kadang ada hal-hal yang bisa membuat kita khawatir. Ya, harga minyak mulai naik khawatir. Harga minyak goreng mulai naik khawatir. Harga BBM naik khawatir. Waduh Pak, kalau harga BBM udah naik pasti semua naik. Bagaimana masa depan kami? Bagaimana sekolah anak-anak? Bagaimana ke depan? Bagaimana bisnis kami? Bapak Ibu, kalau keselamatan saja Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya, maka percayalah apapun boleh terjadi di sekeliling kita. Kita tidak bisa mengontrolnya Bapak Ibu. Yang kita bisa kontrol adalah dalam diri kita ini.
Percayalah bahwa Allah selalu menyertai kehidupan Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu. Allah tidak pernah menyerah dalam kehidupan Anda dan saya. Allah selalu peduli atas kehidupan Anda dan saya. Oleh sebab itu dia berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Bapak Ibu, firman Tuhan menggambarkan kita ini seperti domba, Bapak Ibu. Domba yang tersesat. Kenapa kok domba? Karena domba itu adalah sebuah binatang, sebuah hewan yang digambarkan sebagai hewan yang lemah, Bapak Ibu. Domba itu tidak punya perlindungan. Kalau nggak ada gembalanya, domba ini akan dengan mudah sekali diserang oleh singa, diserang oleh binatang-binatang buas lainnya, Bapak Ibu. Dan domba ini kalau tidak diarahkan oleh gembalanya, dia bisa tersesat, Bapak Ibu. Jadi saya mau berkata, kalau Tuhan menggambarkan umatnya ini seperti domba yang tersesat, dan berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan domba-dombanya ini, maka percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan Anda dan saya. Dia tidak pernah menyerah atas kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu. Allah mencari yang hilang. Jadi saya mau berkata, keselamatan itu inisiatifnya Tuhan. Ia yang mengambil inisiatif mencari yang terhilang. Dia yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kehidupan Anda dan saya. Ini membuktikan apa, Bapak Ibu? Tidak ada satupun usaha manusia yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menyelamatkan atas dosa. Hanya karena inisiatif Tuhan. Dan bagian manusia adalah percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Allah membawa pulang yang tersesat. Allah bukan hanya mencari yang terhilang, tetapi Allah akan membawa pulang tersesat. Artinya apa? Allah ingin memulihkan hubungan dengan umatnya. Bapak Ibu, ada orang tersesat, saya tuliskan di sini, karena luka hati. Ada orang tersesat karena dosa. Ada orang tersesat karena pengaruh dunia yang begitu hebat seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Ada orang tersesat karena kecewa sama manusia. Saya berdoa di tempat ini, kita semua tidak ada luka hati kecewa pada manusia. Ya, karena Bapak Ibu, orang yang kecewa sama manusia itu bisa tersesat loh, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, mari koreksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Ketika kita kecewa sama manusia, kita bisa tersesat. Kenapa? Tersesatnya bagaimana, Pak? Karena kekecewaan pada manusia bisa menimbulkan luka di dalam hatinya. Dan ketika luka itu tidak dipulihkan, tidak diobati, Bapak Ibu, maka bisa menimbulkan yang namanya pahit hati. Ketika pahit hati itu sudah menguasai hidupnya, maka apa, Bapak Ibu, yang terjadi? Dia akan menolak semua firman Tuhan yang masuk dalam kehidupannya. Dan orang yang pahit hati ketika diberitahu akan berkata, lah aku memang koyok ngene iki. Ya. Saya memang seperti ini, Bapak Ibu. Hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Karena hati yang tidak dijaga itu bisa membuat kita tersesat, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak hanya berkata pulanglah, melainkan aku akan membawa pulang. Bersyukur kita semua ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang mencari kita, Bapak Ibu. Dan Allah tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Apa buktinya? Allah membalut yang terluka. Jujur kepada Allah jika ada luka batin agar Roh Kudus memulihkan, Bapak Ibu. Pemulihan terjadi ketika kita jujur di hadapan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya melayani Champion Gathering, Bapak Ibu. Dan satu sesi yang dipercayakan kepada saya untuk saya menyampaikan adalah pemulihan luka batin. Dan di situ saya menyampaikan kepada peserta Champion Gathering, saya berkata, kalau Anda mau pulih, yang pertama kuncinya adalah jujur kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku masih sakit, tapi aku mau sembuh. Aku ada luka hati, aku kecewa sama ini, aku kecewa sama dia, tapi aku mau sembuh Tuhan. Maka percayalah, Allah bisa menyembuhkan hidupmu. Loh Pak, kan Allah mengerti Pak. Kita nggak perlu ngomong pun kan Allah tahu isi hati kita. Allah tahu Bapak Ibu. Tapi Allah ingin kejujuran dalam hidup Anda dan saya. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Bahkan dosa yang kita lakukan, sepandai-pandainya manusia menyembunyikan, tidak bisa disembunyikan dari Allah. Allah ingin kita mengakuinya, jujur di hadapan Allah, kalau kita ingin dipulihkan. Nah, setiap kali CG, Bapak Ibu, Champion Gathering, sesi pemulihan luka batin, ada begitu banyak orang yang luka ternyata.
Ada begitu banyak orang yang kecewa Bapak Ibu. Kecewa dengan pemimpinnya, kecewa dengan sahabatnya, kecewa dengan pasangannya, kecewa dengan orang tuanya Bapak Ibu. Sehingga itu yang menyebabkan dia melukai orang lain. Ingat baik-baik Bapak Ibu, orang yang luka hati cenderung melukai orang lain. Orang yang pahit hati, dia akan cenderung melukai orang lain Bapak. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari hatinya dia. Jadi kalau pada pagi hari ini ada kekecewaan dalam hidup kita, mari jujur di hadapan Allah, supaya Roh Kudus bisa memulihkan kehidupan kita Bapak Ibu. Allah menguatkan yang sakit dan lemah. Jangan malu mengakui kelemahan kita, karena dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Yesus dikatakan amin. Di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan tidak bisa dinyatakan ketika kita merasa kuat. Kuasa Tuhan tidak bisa dinyatakan ketika kita merasa aku nggak butuh Tuhan. Aku bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup menopang hidup Anda dan saya sampai dengan akhirnya. Saya tulis sebuah tulisan ini Bapak Ibu. Di tengah dunia yang penuh dengan penolakan, Tuhan yang penuh kasih tetap berkata, aku tidak akan menyerah atas umatku. Pada pagi hari ini, di dunia yang penuh dengan penolakan, di dunia yang penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan, perjuangan, apapun juga yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dengar suara Tuhan ini, dengar firman Tuhan ini. Aku tidak menyerah atas umatku. Aku akan selalu mencari engkau, akan selalu menyertai engkau. Kalau ketika engkau lemah, aku akan menguatkan engkau. Bapak dikasih Tuhan, ini adalah sebuah kabar baik yang harusnya membuat kita semangat menjalani hidup ini Bapak Ibu. Karena kita yang dulu tersesat, tapi oleh karena kasih Tuhan kita dipulihkan. Oleh karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Oleh karena kasih Tuhan hubungan kita dengan Bapa dipulihkan Bapak Ibu. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan demikian. Dahulu kalian seperti domba yang tersesat. Ya, Yeskiel dikatakan kita ini seperti domba yang tersesat Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan juga kita ini seperti domba yang tersesat. Tetapi sekarang kalian sudah dibawa kembali untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Anda percaya bahwa hari ini Anda ada semua karena Tuhan? Amin. Semua karena kita sudah dibawa Bapak Ibu, dibawa kembali kemana? Untuk mengikuti gembala, untuk mengikuti pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, tetapi masalahnya adalah tidak banyak orang mau mengikuti Bapak Ibu. Banyak orang hanya mau berkatnya saja, banyak orang hanya mau keselamatannya saja, tapi nggak mau mengikuti gembala dan memelihara jiwanya. Ini yang seringkali harus selalu kita renungkan, yang harus selalu kita membuat introspeksi dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan godaan seperti sekarang ini, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan hidup, kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita. Bapak Ibu, untuk diselamatkan, kita hanya perlu percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Tapi untuk supaya kita finishing well, menyelesaikan akhir hidup kita dengan tetap percaya pada Yesus. Seperti lagu tadi, sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lama Yesus. Kita harus terus mengikuti Yesus Kristus Tuhan. Mudah enggak Pak? Saya katakan tidak mudah Bapak. Tidak mudah. Ada begitu banyak godaan, gangguan di luar sana yang bisa membuat kita kecewa sama Tuhan, yang bisa membuat kita ini menjauh dari Tuhan, yang bisa membuat kita ini tidak murni lagi, hati kita nggak murni lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak hal di dunia ini yang akhirnya mengganggu perjalanan iman Anda dan saya, sehingga kita tidak bisa menjaga iman kita sampai akhir hidup kita Bapak Ibu. Dan saya berdoa Bapak Ibu, Yeskiel 34 menyadarkan setiap Anda dan saya bahwa Anda dan saya diterima oleh Tuhan. Amin.
Orang yang sadar hidupnya diterima oleh Tuhan. Orang yang sadar hidupnya ini disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Maka apapun yang dilakukannya, patokannya dia adalah karena penerimaan Yesus di dalam hidupnya dia. Ketika ada tantangan, masalah terjadi dalam hidupnya, ketika orang ini sadar, dia diterima oleh Tuhan, dia sadar, dia disertai oleh Tuhan, maka dia tidak akan pernah khawatir. Amin, Bapak Ibu. Ketika orang melayani Tuhan, dia sadar karena dia melayani dari penerimaan Tuhan dalam hidupnya dia. Dia yang harusnya binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu dia diterima oleh Tuhan, dia sadar dia sudah diterima oleh Tuhan. Dan dia melayani karena penerimaan itu, maka dia melayani tidak untuk mencari penerimaan. Dia melayani tidak untuk mencari penghargaan dari orang. Dia melayani tidak untuk mencari pengakuan dari orang. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia sudah diterima oleh Yesus Tuhan. Ketika ada tantangan masalah, dia sadar dia disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa hidup kita ini disertai dan diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwa kita, ada dua hal yang pagi ini saya mau sharingkan buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Karena untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwa, itu adalah sebuah perjuangan dalam hidup kita. Ya, makanya Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita ikut Dia, kita tidak akan pernah mengalami masalah, kita tidak akan pernah mengalami pergumulan, ya. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji menyertai kehidupan kita di tengah tantangan dan persoalan hidup yang ada. Yang pertama, yang tadi saya sudah sempat singgung adalah mari jaga hati kita, Bapak Ibu. Jaga hati kita. Waduh, Bapak Ibu, hati ini tadi saya katakan ya, hati ini nggak terlihat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu karena nggak terlihat, seringkali orang ini nggak memperhatikan hatinya. Yang diperhatikan yang terlihat fisiknya. Oh, untuk menjaga kesehatan fisik, jaga pola makan, olahraga dan sebagainya bisa dilihat. Tapi hati ini nggak bisa dilihat, Bapak Ibu. Sehingga banyak orang ini seringkali nggak memperhatikan kesehatan hatinya. Mari bersama-sama saya mengajak jemaat Tuhan membaca Ibrani pasal 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama dengan suara mantap, 2, 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan dituliskan dengan keras sekali. Dikatakan waspadalah, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah peringatan untuk supaya kita hati-hati, Bapak Ibu. Supaya jangan di antara kita terdapat seorang yang hatinya jahat. Yang hatinya berubah menjadi jahat. Yang hatinya berubah menjadi tidak percaya. Oleh karena apa? Ia murtad dari Allah yang hidup. Banyak orang, beberapa kali saya mendengar, Bapak Ibu, ada berkata demikian, Pak, kalau Allah itu baik, kenapa saya masih mengalami tantangan hidup? Pak, kalau Allah itu baik, kenapa saya sudah menjaga kehidupan saya benar-benar di hadapan Tuhan? Saya masih mengalami masalah. Pak, kalau Allah itu sanggup menolong saya, kenapa sampai dengan hari ini Tuhan sepertinya tidak menolong saya? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang anak muda, Bapak Ibu. Seorang anak muda ya, yang mau bunuh diri. Ya, saya ditelepon oleh orang tuanya, karena kebetulan anak muda ini bukan berasal dari kota Semarang, Bapak Ibu. Saya ditelepon oleh orang tuanya, dia berkata, Pak, tolong ke kosnya anak saya. Kapan, Pak? Sekarang loh, kenapa? Saya bilang gitu. Anak saya sudah pesan baygon, katanya. Loh, lah Bapak kok tahu anak Bapak pesan baygon? Iya, Pak, ini pacarnya ini, ya, pacarnya ini telepon saya. Katanya anak saya ini sudah pesan baygon, mau bunuh diri. Saya akhirnya meninggalkan aktivitas saya, Bapak Ibu. Saya segera ke tempat kos anak ini. Ketika saya sampai di sana, saya bilang ke orang ini, ke orang tua ini, Bapak Ibu, oke, kasih saya waktu perjalanan ke kosnya karena saya perlu waktu, Bapak Ibu, ya. Saya tidak terbang, ya. Saya perlu waktu ke kosnya dia sekitar mungkin 15-20 menit. Siapa yang ada di sana? Dia berkata, oh iya Pak, ini pacarnya ada di sana, menjagai dulu sebelum nanti Bapak datang. Saya ke sana, Bapak Ibu.
Dan ketika saya di sana, saya ketemu dengan anak muda ini, ya, dia baru ya kira-kira semester 2 Bapak Ibu, ya. Tahun lalu dia baru kuliah di Semarang tahun 2025. Jadi dia mahasiswa angkatan 2025, ini semester 2 Bapak Ibu. Ketika saya masuk kamarnya, saya ketemu dengan anak muda ini, wajahnya sudah seperti hopeless Bapak Ibu ya, sudah sepertinya nggak punya harapan dan sebagainya. Kemudian saya ajak ngomong dan sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita, anak ini terjerat judol dan pinjol. Ya, bukan hanya judol Bapak Ibu, judol dan pinjol, judi online dan pinjaman online. Dan anak ini berkata kepada saya gini, Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya terikat pinjol dan judol? Loh, saya berkata, loh, lah, judol dan pinjol itu kan salah dewe Bapak Ibu ya. Benar, tapi kan saya tidak mungkin berkata seperti itu, tapi dalam hati saya itu kadang, saya itu merasa gini loh, sing salah sopo, sing disalahke kok Tuhan, kan gitu. Terus dia berkata gini loh Pak, kalau memang Tuhan itu baik dan sanggup menolong Pak, ya harusnya Tuhan itu kirim dong Pak uang untuk supaya hutang saya di judol dan pinjol ini semua bisa tertutup. Loh, dalam hati saya, ya kan salahmu dewe kan gitu kan. Saya tanya berapa jumlahnya, 400-an juta Pak, waduh. Ya Bapak Ibu, lah inilah yang terjadi sebetulnya Bapak Ibu. Jadi yang salah siapa? Yang disalahkan Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika ini terjadi merasa bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Kemudian saya tanya-tanya kenapa kamu kok terlibat judol, kenapa kamu kok terlibat pinjol. Ya dia berkata gini, ya Pak, saya terlibat judol pada saat mami saya meninggal. Pada saat mami saya meninggal, saya sepertinya tidak ada yang memperhatikan saya. Papi saya sibuk bekerja, papi saya jarang di rumah. Dulu kalau ada mami Pak, mami saya selalu memperhatikan saya. Mami saya ini yang selalu care sama saya Pak. Tapi sekarang nggak ada mami, rasanya hidup ini semuanya nggak ada artinya. Sehingga saya akhirnya terikat dengan yang namanya judi online. Dan karena judi online ini, uang saku dari papi ini rasanya kurang Pak. Oleh sebab itu, saya pinjam online supaya untuk apa Pak? Saya bisa menambahkan dana saya di judi online. Itu Bapak bayangkan Bapak Ibu. Dan ketika itu, sampai hari ini masih kita dampingi Bapak Ibu. Karena tidak mudah untuk mengubah persepsi seseorang. Tapi saya mau katakan ya, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Banyak hal di luar sana yang bisa mempengaruhi hati kita itu menjadi jahat loh Bapak Ibu. Yang bisa membuat Anda dan saya, yang harusnya mengikuti gembala kita, yang harusnya mengikuti pemelihara jiwa kita, jadi menjauh. Karena apa? Ulah kita sendiri. Karena respon kita sendiri yang salah Bapak Ibu. Seperti anak muda ini. Loh, Tuhan kan tidak pernah menganjurkan judol dan pinjol Bapak Ibu. Itu kan salahnya sendiri, responnya yang salah. Tetapi yang disalahkan siapa? Tuhan. Ya, saya kalau jadi Tuhan itu, ya saya tuh berpikir gini, gemes rasanya gitu ya. Sing salah ora aku gitu ya, yang disalahke ke aku kan gitu kan, salah karepmu dewe, kamu yang terikat dan sebagainya. Tapi itulah kenyataan hidup Bapak Ibu. Jadi pada hari ini jaga hatimu. Kalau engkau ingin terus mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu, jaga hati kita Bapak Ibu. Karena kekristenan sebetulnya itu masalah hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu melihat hati Anda dan saya. Oleh sebab itu makanya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan demikian. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Firman Tuhan sudah jelas katakan kalau hati tidak kita jaga, jalan hidup kita terpengaruh Bapak Ibu. Kalau hati kita jaga, maka jalan hidup kita juga terpengaruh. Terpengaruh positif atau negatif, tergantung bagaimana hati kita jaga. Dan menjaga hati ini bukan urusan Tuhan, Bapak Ibu. Menjaga hati bukan urusan orang lain. Menjaga hati adalah urusan Anda dan saya masing-masing pribadi. Bagaimana kita mau merespon di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan masalah. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, berarti menjaga hati adalah tanggung jawab pribadi
lepas pribadi. Karena hati kita menentukan jalan hidup kita. Kalau hatinya luka, jalan hidupnya cenderung melukai orang lain, Bapak Ibu. Kalau hatinya sudah kecewa, maka jalan hidupnya akan terpengaruh oleh kekecewaan di hatinya dia. Jadi kekristenan itu masalah hati. Makanya ada sebuah quote yang berkata, bukan soal benar dan salah, tetapi masalah respon, Bapak Ibu. Masalah respon. Kita nggak bisa mengontrol, mengendalikan semua yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita bisa mengendalikan hati kita. Segala masalah boleh terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita bisa menjaga hati kita, berjalan mengikuti gembala kita, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hati kita akan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Harga-harga boleh naik, hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan memelihara kita hari demi hari, ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau menjaga hati kita, Bapak Ibu, maka jalan hidup kita apa? Bersungut-sungut, grundel sakarape dewe, Bapak Ibu. Marah-marah sana sini, ya, emosi sana sini. Kenapa? Hatinya nggak dijaga baik-baik. Bapak Ibu, masalah hati ini kalau boleh saya gambarkan seperti sebuah rumah, Bapak Ibu. Rumah yang tidak dijaga dapat menyebabkan pencuri bisa masuk. Hati yang tidak dijaga bisa menyebabkan pencuri masuk dan mencuri damai sejahtera Anda dan saya. Kalau hati tidak kita jaga, maka sukacita kita bisa tercuri, Bapak Ibu. Yang isinya apa? Grundel, marah-marah, emosi, dendam, dan sebagainya, Bapak Ibu. Orang jahat bisa tinggal dalam rumah kita dan menguasai rumah itu. Demikian juga dengan hati Anda dan saya. Jika hati tidak dijaga, maka pikiran negatif bisa masuk, kepahitan bisa tinggal di dalamnya, dan kekhawatiran bisa menguasai hidup Anda dan saya. Semua tergantung Anda dan saya. Apakah kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, atau kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Menyaring apa yang masuk di pikiran berarti menutup pintu untuk hal-hal yang merusak kedewasaan rohani, dan membuka pintu untuk hal-hal yang membangun kedewasaan rohani. Bapak Ibu, menyaring apa yang masuk di pikiran kita, itu sebetulnya kita sedang menutup pintu untuk hal-hal yang merusak kedewasaan rohani kita, dan membuka pintu untuk hal-hal yang membangun kedewasaan rohani kita. Jadi perhatikan apa yang masuk dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Kalau yang sering kita lihat drajin, ya sekarang kan modelnya drajin, Bapak Ibu ya, seorang CEO yang menyamar sebagai pengemis gitu ya. Loh Pak, kok Bapak tahu lah ya, kan teman-teman juga ngomong ya. Dan sekarang itu Bapak Ibu, ya sekarang itu ya, kalau kita di media sosial, tiba-tiba drajin itu bisa muncul loh Bapak Ibu. Ya, loh Pak, apakah salah melihat itu loh Bapak Ibu? Ini bukan benar atau salah ya Bapak Ibu, tetapi bermanfaat atau tidak bermanfaat buat hidup kita. Kan sepertinya, ya kan seperti itu. Kan bukan masalah benar atau salah, tetapi bermanfaat nggak buat hidup Anda dan saya? Apakah ketika kita terus-menerus menonton drajin itu bermanfaat nggak buat hidup kita? Kalau sebagian orang berkata, Pak itu bermanfaat Pak, karena bagus sebagai, ya monggo silakan. Tapi pertanyaan, apakah drajin itu bisa memberikan kekuatan dalam hidup Anda dan saya? Ketika kita mengalami masalah, jangan-jangan malah membuat kita berhalusinasi Bapak Ibu. Ketika masalah datang dan kita merasa, oh ini seperti drajin yang saya lihat. Pasti sebentar lagi akan ada pengemis yang datang sebagai seorang CEO gitu ya. Pasti akan memberikan kekuatan sebagainya. Loh, kadang bisa terbawa seperti itu. Kenapa? Loh, karena itu fiksi yang seringkali bisa membuat seseorang mempercayainya bahwa itu kenyataan Bapak Ibu. Hati-hati apa yang masuk di pikiran Anda dan saya. Kemudian Bapak Ibu, yang lebih baik apa? Jangan penuhi hati kita dengan drajin, drakor atau apapun juga lah Bapak Ibu ya. Tapi lebih baik penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Yang dikatakan amin, penuhi hati kita dengan puji-pujian. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan puji-pujian di YouTube Bapak Ibu ya, di mana Anda bisa dalam perjalanan Anda mendengarkan puji-pujian Bapak Ibu. Kenapa?
Saya tuliskan ini Bapak Ibu. Saat hati diisi oleh Tuhan, tidak ada tempat untuk tipu daya dosa. Yang setuju katakan amin. Kalau hatimu dan hatiku selalu diisi oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Nya, maka tidak akan ada lagi yang memperdayai hidup kita untuk masuk di dalam dosa. Ada sebuah gambar yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Bapak Ibu tahu nih gambar apa? Taman yang indah ya? Taman yang indah ya? Kalau kita lihat taman ini, waduh, rasanya kita ingin mengusulkan kepada Bapak Gembala, ya Pak, kapan kita ibadah padang di sini gitu ya. Ya, setelah ibadah ini jangan tanya ke saya ya Bapak Ibu, Pak itu di mana? Saya mau usul ke Bapak Gembala, jangan tanya Bapak Ibu, karena ini saya ambil di internet. Saya tidak tahu ini di mana. Tapi waktu saya lihat, wah ini kok bagus sekali gambarnya ya. Sejuk, asri gitu ya. Di tengah kota Semarang yang panasnya minta ampun hari-hari ini Bapak Ibu. Siang panas, tiba-tiba sore, malam bisa hujan deras sekali. Rasa-rasa waduh kalau di rumah itu kita sudah pasang AC 18 derajat, 16 derajat masih sumuk gitu ya. Kalau kita ngeliat ini rasanya kok tenang, ya sejuk, rasanya ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Rasanya enak buat kita bisa refresh di sana. Bapak Ibu, dari gambar ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Hati itu seperti taman yang kita lihat. Kalau Anda lihat taman tadi kan bagus ya Bapak Ibu ya. Saya coba kembali ya. Anda lihat gambar ini bagus, ya taman ini bagus. Taman ini seperti hati kita, Bapak Ibu. Coba kalau orang yang punya taman ini tidak merawatnya, Anda tidak akan melihat taman ini sebagus ini, Bapak Ibu. Rumput liar pasti akan bertumbuhan, gak ada suasana yang asri, gak ada suasana yang sejuk, Bapak Ibu. Ya, termasuk pohon-pohonnya kalau tidak dirawat, termasuk kursinya kalau tidak dirawat, semuanya kalau gak dirawat, Bapak Ibu, gak mungkin seperti ini. Hati kita juga sama Bapak Ibu. Hati kita itu saya gambarkan seperti taman itu. Ya, hati kita itu seperti taman. Kalau tidak dirawat Bapak Ibu, rumput liar akan tumbuh. Hati kita kalau nggak dirawat, pikiran negatif akan muncul. Tanaman-tanaman yang indah, kasih dan damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera, itu akan mati Bapak Ibu. Kalau hati ini tidak dirawat. Tadi saya katakan ya, kalau hati ini tidak dirawat, damai sejahtera, sukacita itu akan hilang Bapak Ibu. Tetapi kalau dirawat Bapak Ibu, yang pertama, disiram dengan baik, dibersihkan, dan dipelihara, maka taman itu akan menjadi indah. Kalau hati kita siram dengan firman Tuhan, kita bersihkan dengan pengampunan, dan kita pelihara dengan doa, maka hati kita seperti taman yang kita lihat Bapak Ibu. Segala sesuatu boleh terjadi menimpa Anda dan saya, tetapi hidup kita akan tetap indah di segala musim. Yang percaya katakan amin. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kalau hati ini indah Bapak Ibu, maka hidup kita akan terus berdampak buat orang lain. Kalau hati ini indah, maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hati ini indah, maka kemanapun Tuhan utus kita pergi, orang lain akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengikuti, selalu mengikuti gembala dan pemelihara jiwa kita. Yang pertama, jaga hati kita. Yang kedua adalah perhatikan komunitas kita Bapak Ibu. Ya, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak Ibu, saya tahu di luar sana ada begitu banyak komunitas. Mungkin Anda saat ini juga sedang berada di dalam sebuah komunitas di luar gereja ini ya. Dan Anda berkata, Pak, saya sudah bergabung di komunitas sana, Pak, di luar. Semuanya orang yang baik semua. Ya, Bapak Ibu, orang yang baik belum tentu dia berani menasihati Anda supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tapi komunitas yang sehat, komunitas rohani, yaitu di dalam gereja ini, Bapak Ibu, adalah komunitas yang tepat untuk Anda bertumbuh
di dalam Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena di komunitas, di tempat ini akan ada orang-orang selalu menasehati Anda, mengingatkan Anda, menguatkan Anda untuk apa? Selalu berjalan di dalam jalan kebenarannya, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak tegar hati. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu oleh tipu daya dosa, Bapak Ibu. Kita butuh nasihat orang lain. Karena kita nggak bisa berjalan sendirian. Banyak orang merasa saya bisa sendirian, Pak. Tanpa orang lain saya bisa menjalani hidup ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak mendesain Anda dan saya untuk berjalan sendirian. Kita ini makhluk sosial. Kita butuh bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Ketika kita salah bergaul, ketika kita salah memilih komunitas, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Hati kita bisa menjadi tegar. Yang terjadi apa? Kita bisa masuk di dalam tipu daya dosa. Seperti saya katakan, jangan salah tempat Bapak Ibu untuk mendapatkan nasihat yang benar, nasihat yang saleh. Komunitas yang benar akan memberikan nasihat yang saleh, karena itulah yang terbaik untuk dipilih Bapak Ibu. Makanya tadi di awal saya berkata Bapak Ibu, Anda bersyukur ada di tempat ini. Anda bersyukur ada di dalam gereja lokal tempat ini. Sudahlah Bapak Ibu, Anda tutup telinga Anda terhadap ajakan-ajakan yang lain. Yuk ikut komunitasku, yuk ikut ke gerejaku, yuk. Loh saya sudah melayani, tidak apa-apa. Di tempatku kamu juga bisa melayani. Sudah Bapak Ibu, tutup telinga kita. Percayalah di tempat ini adalah komunitas terbaik yang Tuhan sudah pilihkan untuk Anda bertumbuh. Amin. Sekali lagi tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Karena setiap gereja, setiap komunitas, Tuhan sediakan buat hidup Anda dan saya. Masing-masing di dalamnya itu bukan malaikat Bapak Ibu. Bukan malaikat. Satu kali ada gembala kelompok sel Bapak Ibu yang menemui saya dan berkata bahwa Pak, capek ya Pak rasanya ya. Kalau boleh saya mau mundur lah Pak, jadi gembala komunitas sel, kelompok sel. Bapak Ibu, menjadi seorang pemimpin komunitas juga tidak mudah loh Bapak Ibu. Ya, saya tanya kenapa? Lah itu anggota komselku itu loh Pak, dia bilangin ngeyel baik gitu ya. Dibilangin ndak nurut sakarepe dhewe. Diajak baca firman, saat teduh ya, ndak mau nurut. Diajak yuk ikut komunitas komsel, ndak mau nurut. Malah lebih memilih jalan-jalan, makan-makan ke kafe dan sebagainya. Lebih memilih komunitas yang di luar sana katanya lebih asik daripada komunitas sel. Saya ingatkan kepada gembala komsel ini, saya berkata, Pak, Bapak bukan malaikat. Anggota komsel Bapak juga bukan malaikat. Jadi kalau Bapak sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai gembala kelompok sel, yuk Pak, kita bersama-sama merawat jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Saya tahu seperti Bapak dan Ibu gembala tempat ini tidak mudah menjadi seorang gembala Bapak Ibu. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin kelompok sel, tidak mudah Bapak Ibu. Jadi saya mau berkata bahwa ketika pemimpin Anda mengajak Anda, menasihati Anda, jangan tutup telinga Anda. Yang perlu Anda tutup telinga Anda adalah ketika Anda diajak untuk pindah ke tempat lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena komunitas yang benar itu akan selalu memberikan nasihat yang saleh. Di tempat ini saya percaya kalau kita membuka hati dan pikiran kita, kita pasti bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi perhatikan komunitasmu Bapak Ibu. Banyak orang baik ya. Di luar sana banyak orang baik Bapak Ibu. Seringkali kan orang berkata, oh Pak teman saya baik. Tetapi pertanyaannya apakah temanmu yang baik itu selalu membawa engkau kepada Tuhan? Jangan-jangan ketika engkau ke gereja, dikatakan udahlah nggak usah ke gereja, mendingan kita jogging saja, ya. Udahlah nggak usah ke gereja, mendingan kita naik sepedaan aja. Udahlah nggak usah ke gereja, kan ini hari libur. Udah capek, kamu udah capek seminggu. Udahlah nggak usah ke gereja, udahlah nggak usah ikut komunitas. Ya mendingan kita ke kafe, kita nongkrong, ngobrol dan sebagainya. Bapak Ibu banyak orang baik, tetapi tidak membawa kita kepada Tuhan. Teman yang baik belum tentu berani menegur dosa kita. Teman yang baik belum tentu membawa kita kembali kepada firman. Teman yang baik belum tentu menjaga iman Anda tetap hidup.
Tapi di tempat ini ada sebuah komunitas di mana peduli atas iman Anda, peduli atas hidup Anda, supaya Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Komunitas rohani mungkin belum sempurna, tetapi selalu mengarahkan kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan benar atau salah. Respon hati ini yang paling penting. Bukan benar atau salah, tetapi respon hati ini yang penting. Karena komunitas rohani itu belum sempurna. Kalau respon kita benar, akan mengarahkan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Teman sejati bukan hanya yang menyenangkan, tetapi yang menyelamatkan. Teman yang sejati itu bukan, waduh Pak asik, ajak ke sana, ajak ke sini. Bukan itu, Bapak Ibu. Teman yang sejati adalah teman yang mengajak kita untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Itulah yang menyelamatkan. Tujuan kekristenan bukan hanya menjadi orang baik, tetapi bertumbuh dalam Kristus dan hidup dalam kebenaran. Untuk itu, kita membutuhkan orang-orang yang berjalan ke arah yang sama secara rohani. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan, kita harus berjalan bersama-sama dengan orang yang memiliki cara pandang yang sama. Saya tutup dengan tulisan ini, Bapak Ibu. Saya minta tolong untuk pemain musik WL Singer bisa maju ke depan. Tulisan ini berkata seperti ini, Bapak Ibu. Hubungan yang benar itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hubungan yang benar itu akan selalu membawa Anda dan saya mendekat dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, Bapak Ibu? Kalau saat ini Anda punya sebuah grup komunitas di luar sana, ya selain dalam gereja ini, mari uji, Bapak Ibu. Kalau komunitasmu di luar sana bisa membawa engkau mengganggu Anda, hubunganmu dengan Tuhan, supaya Anda menjauh dari Tuhan, tinggalkan komunitas itu, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan ya, kalau di dalam komunitas di gereja ada masalah satu sama lain, pesan saya Bapak Ibu, jangan tinggalkan komunitasmu. Ada begitu banyak orang, buat apa saya ikut komsel Pak? Saya sakit hati dengan dia. Saya sakit hati dengan si A. Gembala komsel saya dulu Pak. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Responnya salah. Dan akhirnya memutuskan keluar dari komsel. Saya mau katakan ya, itulah tipu daya iblis. Iblis sengaja membuat gesekan supaya Anda menjauh dan Anda tidak punya teman rohani. Bapak Ibu, ketika ada gesekan di komunitas, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika ada gesekan dalam komunitas sel, jangan tinggalkan komunitas selmu. Introspeksi diri kita. Karena bukan benar atau salah, semua kembali pada respon hati kita. Percayalah, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang namanya kebetulan Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam sebuah komunitas rohani, itu juga bukan kebetulan. Tuhan ingin membentuk hidup kita. Tuhan ingin membentuk hidup kita, memulihkan hidup kita, membuat pertumbuhan dalam hidup kita. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui sesama kita. Kan firman Tuhan ada katakan ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita punya cara pandang yang benar, ketika ada gesekan, kita tidak saling emosi satu dengan yang lain. Tapi yang kita lakukan introspeksi diri. Dan kita akan belajar, oh ya Tuhan, dari masalah ini Tuhan ajar saya, untuk saya bisa mengampuni orang lain. Dari masalah ini Tuhan ajar saya, untuk saya menjadi pribadi yang lebih sabar. Dari masalah ini Tuhan ajar saya, untuk saya tidak egois mementingkan diri saya sendiri. Bapak Ibu, itu yang Tuhan inginkan ketika gesekan terjadi. Jadi ketika ada sesuatu terjadi dalam komunitas, jangan keluar dari komunitas rohanimu. Karena komunitas rohani bukan komunitas yang sempurna. Kenapa? Isinya juga bukan orang-orang yang sempurna. Tapi dalam komunitas rohani akan selalu membawa Anda dan saya untuk mengenal kebenaran firman Tuhan dan mempraktekannya. Pada pagi hari ini, mari terus ikut Yesus. Jangan tinggalkan Yesus Bapak Ibu.
Karena Yesus yang peduli, hanya pribadi Yesus yang peduli atas hidup Anda dan saya. Tidak ada yang lain di muka bumi yang peduli, Bapak Ibu. Pak, orang tua saya peduli. Orang tua kita peduli, Bapak Ibu. Ya. Tapi kadang namanya orang tua, kasihnya masih bisa bersyarat. Tapi kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya tidak pernah bersyarat. Dia menerima kita apa adanya, dan dia selalu rindu untuk membawa kita, yuk terus naik, yuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika kita menyadari hal ini, cinta yang menghidupkan itu akan terus ada dalam hidup kita dan membawa kita terus semangat mengikut Yesus, semangat melayani Tuhan, bukan untuk mencari upah Bapak Ibu, tapi karena kita sadar ada cinta yang menghidupkan yang Dia sudah berikan dalam hidup Anda dan saya. Saya ada undang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama. Ku datang, mari bersyukur pada Tuhan dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan, karyamu indah bagiku. Bagiku kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku persembahan persembahanku. Oh, ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Hadapan Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan.
Pada pagi hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Anda yang Anda merasa bahwa selama ini Anda sudah berdoa kepada Tuhan dan rasanya doa Anda kok belum dijawab oleh Tuhan. Bukannya Tuhan tidak mendengar doa kita Bapak Ibu, tetapi masih ada proses yang harus kita lalui supaya Anda dan saya semakin bertumbuh dan mengenal secara pribadi dengan Dia. Bapak Ibu, satu kali ada seorang pasangan suami istri, mereka taat kepada Tuhan, mereka selalu berdoa kepada Tuhan, mereka selalu tidak pernah absen ke gereja, mereka dimanapun mereka berada, mereka selalu cari gereja, cari Tuhan Bapak Ibu. Tapi satu kali istrinya ini divonis oleh dokter terkena tumor batang otak. Pasangan suami istri cukup kaget sekali karena mereka merasa bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah yang terjadi. Dan sungguh yang mengagetkan adalah dokter berkata, ini sudah stadium 4. Dan ternyata sudah sekian lama tumor itu ada di dalam batang otak istrinya Bapak Ibu. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika mereka berdoa bergumul, dan ketika mereka memutuskan untuk diambil melalui operasi Bapak Ibu, salah satu orang tua mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan tidak cukup hanya di situ Bapak Ibu. Papahnya dipanggil pulang, mamahnya harus dirawat ke rumah sakit karena ada peredaran darah yang tidak lancar yang di kakinya, sehingga jemari kakinya itu menjadi bengkak. Bapak ini berkata pada saya, Pak, seperti jatuh tertimpa tangga ya Pak. Tapi Bapak ini berkata kepada saya seperti ini Bapak Ibu, apapun boleh terjadi dalam hidup saya, Tuhan Yesus tetap baik. Istrinya juga berkata, Pak, apapun boleh terjadi dalam hidup saya, Tuhan Yesus tetap baik. Dan mereka berkata, walaupun gunung itu tidak berpindah Pak, kami tetap mau percaya sama Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, yang kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup saya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau ajak kita menyanyikan pujian ini bukan karena kita hafal, bukan karena liriknya bagus, tapi benar-benar kita menyadari kita ada di tempat ini karena kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup Anda dan saya. Mari persembahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Isi hati kita hanya Yesus yang terindah Bapak Ibu. Mungkin masalah masih ada, tetapi percayalah, Yesus tidak akan pernah tinggal diam. Dan pasangan suami istri ini ketika mereka terus menjalaninya Bapak Ibu, untuk operasi tidak murah. Bapak ini berkata, kami tidak punya asuransi Pak. Tapi ketika kami tak percaya sama Yesus, ada orang bayari Bapak Ibu, sehingga operasinya itu lunas. Dan mujizat Tuhan, Tuhan pakai dokter yang ada untuk mengambil tumor. Dan dokter ini berkata Bapak Ibu, Pak, Bu, ini mujizat Tuhan. Kenapa saya berkata mujizat Tuhan? Karena ada 4 orang yang operasi, 3 orang gagal, dan ibu ini orang keempat. Ibu, saya nyatakan sembuh. Bapak Ibu, seringkali proses itu tidak mau kita lalui, tetapi dari proses itu kita belajar untuk mengenal Dia secara pribadi. Saat ini Bapak Ibu, pasangan suami istri ini terus setia pada Tuhan. Bahkan mereka terus dipakai Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Dan itulah tujuan Tuhan mengizinkan masalah pergumulan terjadi, supaya kita melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Jangan pernah menyerah sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup Anda dan saya. Mari sama-sama kita katakan, bawa hatimu ke hadapan Dia.
lagi. Katakan kepada Dia. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Seluruh hati kami, seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami dengar. Biarlah itu tinggal dalam hati kami. Kami tidak hanya ingin menjadi pendengar firman-Mu yang setia Tuhan, tapi kami ingin menjadi pelaku firman yang setia di hadapan-Mu. Kami mau jaga hati kami Tuhan. Dunia boleh berubah, boleh bergoncang, situasi, kondisi yang tidak kami ketahui Tuhan, itu semua dapat terjadi, tapi kami mau setia di hadapan-Mu. Kami mau katakan bahwa Engkau baik, selamanya baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Pastor Daniel Priandana yang sudah memberitakan kabar baik pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati Pastor Daniel beserta keluarga. Kau pakai lebih lagi pelayanannya Tuhan. Kau pakai hidupnya, seluruh hidupnya, bahkan masa depannya. Kau pegang erat dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga apapun yang dikerjakan Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya, kesehatannya, seluruh hidupnya Tuhan. Semuanya Kau pegang erat dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menjadi pelaku firman yang setia di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, seluruh hidup kami hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung, we are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama. di dalam Tuhan. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk. Setiap Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada, baik bagi bangsa kita, kota, dan juga gereja lokal kita di tempat ini. Setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di gereja. Ayo, jangan lupa datang ya. We hope you to fulfill your destiny. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani Tuhan di gereja, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekali. Sorry. Ayo, jangan lupa datang ya. Dan bertumbuh bersama di
kurang serempak. Aku cuma semangat. Ayo kita semakin mengenal karakteristik. Shalom Bapak Ibu semuanya, semangat ya pagi hari ini. Kami senang menyambut Bapak Ibu beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita semua pasti diberkati dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Daniel dan Ibu, kami sangat diberkati. Bapak Ibu, kami mengingatkan pengumumannya tidak banyak. Yang pertama mengingatkan untuk KGC dan Rocket untuk segera mengisi list daftar untuk mengikuti KGC Night yang sudah ada di grup. Jadi mohon kepada orang tua untuk Rocket, putra-putrinya untuk segera mendaftarkan diri. Kemudian mengingatkan yang kedua Bapak Ibu, bahwa untuk KM umum dan KM KGC pada minggu ini dialihkan untuk mengikuti Kingdom Talk pada hari Rabu pukul 19. Nah, temanya ini menarik sekali, yaitu mental illness. Apa itu mental illness? Jawabannya nanti silahkan sendiri Bapak Ibu hadir untuk Kingdom Talk yang akan disampaikan oleh Bapak Yance Tansil. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengingatkan yang ketiga, bagi oma, opa, dan para senior kita di Lansia Sehati untuk setelah ibadah pada pagi hari ini tidak segera pulang, tetapi mengikuti keseruan yang akan ada di ruang fit di bawah. Demikian, jangan pulang dulu ya Bapak Ibu, Oma. Kemudian untuk ibadah minggu depan, Kingdom Celebration kita, kami mohon Bapak Ibu untuk bergabung juga, hadir bersama-sama untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Galuh Herwin. Demikian Bapak Ibu, tidak banyak yang kita sampaikan. Sekarang mari kita saatnya memberikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan segala kebaikan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami ini Tuhan amat sangat berarti jika Tuhan ada dalam keseharian kami. Bapa, kini saatnya Tuhan kami memberikan sebagian kecil di mana berkat yang sudah Kau limpahkan untuk kami luar biasa Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat
Pastor Daniel bersama dengan Ibu yang sudah melayani kita pagi hari ini. Biar Tuhan sendiri yang terus menyatakan hal-hal yang ajaib untuk keluarga dan semua aktivitas yang ada. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.